ketika kita pergi di tempat-tempat wisata tertentu. Mungkin kira-kira kalau kita ngomong-ngomong dengan tempat wisata, Ustaz, ada nggak ya kira-kira tempat wisata yang mungkin bisa menimbulkan apa kemusyrikan ya, dan bagaimana ketika anak-anak kita kemudian diajak ke tempat yang seperti itu? Ya. Ya, kalau ya pertanyaan yang saya simpelkan aja ya, pertanyaan yang terakhir tadi ya. Kalau kemudian anak kita diajak ke wisata, ke tempat-tempat kemusyrikan itu, saya ingat gitu. Jadi suatu ketika ada bencana di di Ka'bah gitu, Ka'bah, kemudian akhirnya dibangun ulang, kembali, gitu, agar didirikan ulang. Dan ketika kemudian harus memasang Hajar Aswad ke tempatnya, kemudian para kabilah-kabilah itu, suku-suku itu kan bertengkar siapa yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Gitu. Nah, kemudian akhirnya disepakati yang berhak untuk memutuskan siapa yang akan menaruh itu adalah orang yang paling dahulu datang ke Masjidil Haram. Dan ingat, gitu, pada waktu itu di Masjidil Haram itu banyak sekali berhala-berhala. Gitu. Atau dalam bahasa sekarang ya berarti adalah banyak sekali kemusyrikan di sekitar Ka'bah itu, di sekitar Masjidil Haram itu. Nah, tapi kemudian kita tahu bahwa dalam sejarah itu kemudian ternyata yang pertama kali ya malam-malam yang datang ke Masjidil Haram itu adalah Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad pada waktu belum jadi nabi gitu ya. Nah, hikmahnya apa? Ya hikmahnya adalah bahwa seorang yang datang ke tempat kemusyrikan itu ternyata tidak kemudian justru tumbuh menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang justru membongkar kemusyrikan itu, ya kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, jadi seseorang datang di tempat itu menjadi tidak masalah ketika mindset cara pandangnya itu benar. Gitu. Nah, dan ternyata cerita itu juga kemudian akan berlanjut, bukan hanya bahwa kemudian orang yang datang di tempat kemusyrikan itu sesungguhnya dengan mindset yang baik pun bisa selamat dan bahkan kemudian dia punya visi masa depan yang lebih baik gitu. Tetapi juga dari kisah itu sesungguhnya kita mendapat pelajaran bahwa Ka'bah yang sesungguhnya dibangun dengan landasan tauhid ya oleh tokoh yang sangat-sangat terkenal dengan ketauhidannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu dalam perkembangannya justru menjadi sumber pemberhalaan sekitarnya gitu. Ya gitu ya. Jadi yang sesungguhnya tempat-tempat yang pada dasarnya itu pada awalnya adalah sumber ketauhidan, kemudian karena orientasi-orientasi material manusia dalam perkembangannya, akhirnya kemudian yang tauhid itu menjadi tempat kemusyrikan. Nah, barangkali kita juga akan menemukan banyak tempat itu gitu. Entah itu namanya masjid atau apapun gitu ya. Sesungguhnya itu dulu adalah tempat-tempat di mana kemudian orang-orang sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid yang benar gitu. Dalam perkembangannya kemudian karena kepentingan-kepentingan kapital misalnya, maka jadi orang berubah orientasi. Saya pernah datang di sebuah saya berkunjung di sebuah desa dan kemudian ada makam ulama terkenal di desa itu. Ya, kemudian saya datang mencoba untuk mendoakan. Saya datang biasanya kalau ketemu makam itu ya saya mampir dan mendoakan ulama yang dimakamkan di sana. Tapi kemudian saya ketemu dengan juru kuncinya. Wah, dia bercerita, kemudian ada tokoh politik datang ke sini meminta-minta. Nah, jadi persoalannya bukan makamnya kan, ini persoalannya adalah kalau orang Jawa istilahnya adalah dolop gitu. Ada orang-orang yang jual beli cerita yang seakan-akan itu menjual ini dan
Apa gitu? Ya keuntungannya adalah para peziarah akan datang untuk mencari berkah dari makam itu dan akhirnya ngasih uang kepada juru kuncinya. Nah, artinya ternyata bahwa perkembangan itu munculnya kemusyrikan itu lahir dari orientasi materi itu, kapital itu. Demikian juga yang terjadi di Mekah gitu kan. Jadi kenapa misalnya Abu Lahab itu kemudian begitu menentang ketauhidan yang dibawa oleh Muhammad? Karena kalau ketauhidan itu ditegakkan, maka kekuasaan dia sebagai jubirnya para berhala itu yang ada nilai materialnya itu terganggu gitu. Jadi dia Abu Lahab berkolaborasi dengan para bangsawan-bangsawan di Mekah ya untuk menggunakan otoritas keberhalaan itu untuk menjadikan dia atau bangsawan-bangsawan itu tetap punya tempat yang dihormati karena legitimasi ulama model Abu Lahab ini gitu kan, yang dia mendapat keuntungan material dari para peziarah di Ka'bah itu. Maka yang demikian itu menjadi pelajaran buat kita juga bahwa ya ternyata tempat yang sesungguhnya itu sumbernya adalah ketauhidan gitu. Para ulama-ulama yang dimakamkan di sebuah tempat yang dia sungguhnya adalah pejuang ketauhidan, makamnya bisa menjadi sumber kesirikan karena adanya orang-orang yang menjual ini tadi. Orientasi Neo Abu Lahab ini loh yang memunculkan kemusyrikan itu. Nah, maka kira-kira bagaimana ya? Pertama tadi kita sebagaimana Muhammad datang ke Masjidil Haram, dia harus dengan frame yang baik. Anak harus kita ajari cara berpikir tauhid. Nah, maka tadi sudah sampaikan Ustazah Intan, Ibu Intan tadi tentang tujuan. Hidup ini harus jelas dulu tujuannya. Nah, tauhid itu mengajarkan tujuan yang benar. Banyak orang tersesat karena dia tidak tahu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, ya Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jelas orientasinya hanya untuk beribadah. Maka seluruh perjalanan hidup ke manusia tidak ada lain kecuali beribadah. Nah, jadi karena dia sudah tahu jelas tujuannya, maka dia harus menjalankan itu. Nah, orang yang gagal memahami tujuan itu ya berarti sumber masalahnya dari tauhid itu. Dia hidupnya tidak menuju Allah tetapi menuju yang lain. Orientasi yang lain. Jadi ini satu tujuan. Yang kedua, yang pertama ya tauhid itu mengajarkan tentang tujuan yang benar. Tujuan benar. Ya. Yang kedua, tauhid itu mengajarkan sumber kekuatan yang benar. Sumber kekuatan. Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi la haula wala quwata illa billah. Orang yang gagal memahami tauhid, maka dia ya maaf misalnya makan saja itu sudah salah. La haula wala quwata illa billah jadi la haula wala quwata illa bil sego goreng. La haula wala quwata illa bil dok ceplok. La haula wala quwata illa bil uang 3 miliar ya. Itu karena kekalahan. Maka ya orang mengajarkan tauhid itu dan sebenarnya adalah berbicara tentang la haula wala quwata illa billah atau sumber kekuatan gitu. Nah, maka dimanapun orang berada, dia dengan frame yang benar itu dulu. Pertama, anak harus kita ajarkan tentang frame bahwa tujuan kita itu adalah Allah. Lalu kemudian kalau ada tempat-tempat yang musyrik itu, ya itu dia harus membaca jangan itu. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan selalu ada nilai kapital di sana. Entah karena promosi wisata gitu ya. Misalnya gini. Mana ada sejarahnya gitu ya, mana ada sejarahnya misalnya di alun-alun kidul di Yogyakarta itu contohnya gitu. Orang bisa masuk ke di antara pohon beringin, maka semua cita-citanya berhasil. Itu kalau frame cara berpikirnya saya benar, maka ya kayak gitu dianggap sebagai atraksi sains saja lah, bahwa kemudian seorang itu ya memang dalam perjalanan itu kalau ditutup matanya maka dia akan mengalami disorientasi. Itu aja. Kenapa kemudian fakta sains itu kemudian tidak diungkapkan? Itulah yang seharusnya diungkapkan. Nah, frame itulah yang kemudian kita ajarkan kepada anak di tempat manapun.
Jadi di tempat yang itu, kalau kemudian dengan frame yang salah, maka yang muncul adalah kemusyrikan itu. Nah justru itulah menjadi pelajaran buat anak kita. Loh, kayak gitu. Maka kalau kamu melihat kayak begitu, ada orang-orang yang berpikir itu, coba deh, nak, kamu lihat. Kalau orang bekerja, dia orang perlu belajar, dia bekerja keras, tapi kemudian dia mencari cara bekerjanya dengan cara hanya untuk dengan menembus di antara dua pohon beringin, mana logikamu nyambung atau tidak gitu kan gitu. Jadi bagaimana itu mengajari itu. Nah, cara mengajari itu makanya kemudian saya ingat apa yang tahapan menemukan Tuhan itu kan sebenarnya diajarkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim melihat bintang, maka dia menganggap Tuhan. Di kegelapan ada yang berkelap-kelip menjadi tempat untuk menentukan arah. Wah, ini Tuhanku yang bisa menentukan arah perjalananku. Kemudian muncul bulan yang lebih terang. Dalam perspektifnya Ibrahim ya, dalam logika, dalam pandangan empiriknya Ibrahim kan bulan lebih besar. Walaupun kalau kemudian kita lihat ternyata kan bintang itu jauh lebih besar karena jaraknya jauh aja, kemudian kecil. Tapi dalam pandangan kasat mata empiriknya Ibrahim itu bulan lebih besar. Maka dia menganggap, wah ini Tuhanku karena lebih besar dan lebih terang. Nah ketika bulan bintang tenggelam, muncullah matahari. Wah ini Tuhanku, Tuhan yang lebih besar dan lebih terang. Nah ketika kemudian matahari tenggelam, wah, kok semuanya tenggelam ya? Iya. Oh itu berarti bukan Tuhanku semua. Kemudian Tuhanku kok tiba-tiba hilang eksistensinya gitu. Maka dia berkesimpulan dari materi-materi itu, dia kemudian mengatakan, Tuhanku adalah yang menciptakan itu semua. Nah apa sebenarnya yang diajarkan di dalam kisah itu? Yaitu menemukan Tuhan di dalam proses penciptaan semesta ini. Gitu. Jadi proses penciptaan semesta itu bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi ada penciptanya dan ada pengaturnya. Ya. Allah ya, Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Ya. Allah juga Ar-Rabb ya, Allah yang Maha Pemelihara dari semesta ini. Maka penyadaran terhadap tauhid itu ya dimulai dari memahami bahwa seluruh apa yang dilihat itu adalah ciptaan Allah. Maka ada sumber kekuatan Allah di sana. Nah, menyandarkan kepada Allah la haula wala quwata illa billah adalah bagian dari basis dasar tauhid yang penting. Kemudian juga hidupnya harus berorientasi kepada Allah. Apa sih kalau kamu pengen jadi apa? Nak, aku pengen jadi presiden. Boleh nggak? Boleh. Asal dalam rangka ibadah kepada Allah. Boleh nggak saya kepengen jadi hansip? Boleh nggak saya kepengen jadi apa? Bu Intan? Boleh gitu. Ada yang gitu. Kamu besok besar jadi apa? Ada anak ditanya begitu, pernah saya dengar itu. Ada yang kamu besok besar jadi apa? Saya pengen jadi pengantin. Boleh nggak jadi pengantin? Boleh, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Artinya memang bagi anak itu tidak masalah ketika diajak. Kalau dengan perspektif, dengan cara pandang yang benar, maka kan kemudian itu tadi pendidikan yang pertama yang diajarkan di dalam pendidikannya model Luqman itu, Luqman Hakim tadi adalah ya bunaya la tusyrik billah. Anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah.